Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan membuat rangkaian pada aplikasi simulasi Proteus. Rangkaian balance charger for LED acid tulisannya, baterai 12 volt untuk yang biasa digunakan untuk sepeda listrik. Jadi yang umum pada saat ini menggunakan baterai 12 volt di seri 3, 4 atau 5 buah. Biasanya kayak gitu. Ini yang umum untuk yang sekarang ya, yang menggunakan yang biasa disebut aki. Dan rangkaiannya biasanya langsung di seri walaupun ada baterai yang jenis lithium, lithium ion atau juga ada yang LiFePO. Cuma harganya lebih mahal daripada yang aki yang 12 volt seperti ini. Harganya pasti lebih mahal. Dan yang umum atau yang banyak digunakan yang terjual di pasaran itu yang seperti ini, yang menggunakan aki kering, yang biasa disebut aki kering. Permasalahan kenapa saya membuat rangkaian balance charger yang saya namakan balance charger untuk menyeimbangkan proses pengisian daya pada baterai, dikarenakan kalau untuk BMS baterai LiFePO atau baterai li-ion itu sudah banyak sekali dijual di pasaran. Sedangkan untuk yang jenis aki kering atau aki basah di mana tegangan akinya sendiri 12 volt yang tertulis di badan baterainya ya. Walaupun ketika melakukan pengukuran ketika posisi baterai atau aki sudah penuh itu ada di 13,5 volt. Dan karena hal seperti itu, di luaran tidak ada yang jual untuk rangkaian balance chargernya itu gak ada. Walaupun saya searching di Google itu masih belum ada. Jadi saya buat sendiri seperti ini. Yang melatar belakangi saya membuat dikarenakan satu, karena yang umum digunakan aki itu akan di seri 3, 4 atau 5 untuk mendapatkan tegangan yang dibutuhkan oleh controller ataupun oleh motor kendaraan sepeda listrik yang kita gunakan. Langsung di seri seperti ini tanpa ada controller di masing-masing baterainya. Jadi untuk memonitoring indikator tegangan baterai di B1, B2 dan D3. Beda halnya dengan yang li-ion dan LiFePO. Itu ada kalau sudah menggunakan BMS itu sudah dipastikan lebih aman dan disarankan harus seperti itu. Jika untuk yang aki seperti ini, rentannya nantinya akan mengakibatkan baterainya pertama baterai kembung dan baterai mudah drop. Apalagi ketika sudah melakukan pengisian terlalu lama yang tidak ada indikator baterai penuh ataupun yang sudah ada baterai penuh juga itu tidak ada auto cut off-nya biasanya. Dan ini umum sekali sehingga orang-orang itu banyak yang mengganti baterai yang menggunakan aki ini. Padahal kita bisa meminimalisir aki itu drop atau aki ini rusak. Caranya adalah menggunakan rangkaian balance charger ini. Di sini saya hanya menggunakan 3 relay, di mana yang satu relay di atas hanya satu channel, yang ini 2 channel, dan RL1 juga 2 channel. Dan menggunakan hanya satu diode. Dan untuk yang sebelah sini ini adalah charger, saya umpamakan ini adalah charger untuk atau input charger, dan ada controller. Terus di sini ada saya umpamakan kunci kontak. Jadi kurang lebih biasanya rangkaiannya seperti ini. Walaupun ada yang controller ini akan mengikuti kontak. Terus kalau untuk bagian yang saya gunakan komponen di sini saya menggunakan di bagian instrumen DC voltmeter, dan nama rangkaian atau komponen yang saya gunakan ini ada di bagian sini. Ketika saya running jadinya kayak gini, yang merah adalah plus dan yang biru adalah negatif atau min atau ground. Sebelum dinyalakan kontaknya ini,
tegangan pada baterai ini akan ke mode paralel. Jadinya tegangan 12 volt semua. Jadi keseluruhan ini akan terhubung secara paralel. Dan soket charger akan langsung terhubung. Jika ada chargernya maka akan langsung di-charge secara paralel dengan menggunakan charger aki yang standar yang umum dijual. Biasanya tegangannya di kisaran 14 volt. Kalau yang charger sepeda listrik sendiri jika menggunakan 3 baterai ini biasanya ada di 48 volt. Tapi ketika menggunakan rangkaian ini kita hanya menggunakan charger baterai yang 14 volt aja. Jadi tidak perlu membeli yang tegangan 48 karena perbedaan harga dari charger yang 12 volt dengan yang 36 jika di seri ya. Tapi pembacaannya itu ada di 48, itu cukup jauh harganya. Jadi ada banyak keuntungan lah menggunakan balance charger, rangkaian balance charger seperti ini. Jadi ketika kontak mati, charger akan menyala, baterai akan terisi secara paralel, rangkaiannya paralel. Jadi indikatornya di sini 12. Controller seharusnya tidak menyala. Dan di sini keuntungannya lagi, ketika B2 11 dan B1 ini 12, maka B2 akan diisi oleh B1 dan 3 beserta chargernya jika terhubung. Ketika sudah tegangan itu sama, maka nantinya tegangannya itu akan berangsur naik B1, B2, B3 untuk menuju ke tegangan penuhnya. Dan ini tidak ada pada rangkaian charger yang seri. Kalau yang seri itu ketika sudah ada salah satu baterai yang penuh, yang lainnya akan ikut penuh. Walaupun sebenarnya B2 dan B1 itu tidak penuh. Itu sudah hukum rangkaian seri, arusnya yang sama. Dan sifatnya baterai sendiri ketika penuh dia resistansinya akan mulai nilainya sudah mulai besar. Sehingga arusnya sedikit, ketika sedikit ke B2 juga sedikit dan B1 sedikit. Padahal B2 dan B1 masih belum penuh, seharusnya arusnya itu lebih besar daripada B3. Kalau yang ini akan rata semua. Harusnya akan mengikuti nilai resistansi atau nilai kapasitas dari baterainya itu sendiri. Kalau untuk tegangannya pastinya sama karena di paralel. Nah, terus untuk pengamanan selanjutnya ketika kunci kontak akan di-on-kan dan charger masih terhubung ya. Saya contohkan on, nah, charger di sini akan terputus, RL3 akan terputus. Jadi aman antara baterai dan chargernya. Jadi tidak terlalu membebani charger, langsung ngambil ke baterai dan baterainya sendiri akan berubah ke mode seri. Jadinya 36 volt. Jika di rangkaian ideal ya. Ini karena baterainya 12 volt semua. Jadi 36 volt. Ke mode ke mode seri sehingga controller akan terpenuhi catu daya yang diinginkan. Karena yang diinginkan controller biasanya 36 volt, ada yang di atasnya juga, tergantung controller yang kita beli. Jadi ini aman. Ketika off maka akan terhubung ke soket charger, ketika on akan terputus. Dan baterainya juga akan berubah. Ini seri, ketika di-off-kan akan ke mode paralel. Ketika sudah digunakan, pasti setiap masing-masing baterai tegangannya itu pasti beda. Ada yang 10, ada yang 11, ada yang 11,5. Nah, gunanya ketika tidak digunakan, ketika di mode paralel seperti ini, baterai yang polaritas tertinggi akan mengisi ke baterai yang lebih rendah tegangannya untuk menyamakan tegangan di masing-masing baterai walaupun charger masih belum terhubung. Jadi gunanya seperti itu. Ketika digunakan lagi atau di-on-kan kontaknya, baterai itu akan seimbang nantinya. Nah, yang bikin rusak aki itu adalah perbedaan tegangan tersebut. Seumpama tegangan B1 sudah 10, B2 masih 11 dan B3 masih 12. Ini seharusnya sudah tidak diperbolehkan karena untuk syarat dari atau aturan jika menggunakan baterai yang 12 volt itu, ketika 11 itu tidak boleh ditarik lagi dayanya, tidak boleh.
Itu sudah aturan dari pabrik kayak gitu. Dengan rangkaian seperti ini pastinya akan lebih baik dan lebih awet baterainya. Tinggal kita ketika melakukan pengisian, kita kasih charger yang ada indikator arus dan tegangan. Saya sarankan seperti itu. Jika tidak, setidaknya kita harus mengetahui tegangannya aja. Oh, kalau baterai di paralel seperti ini ya. Kalau seumpamanya 12 volt, 2 Ah semua, berarti kan totalnya jika di paralel ada 6 Ah. 6 Ah jika diberi charger sebesar ampernya itu 6, berarti hanya mencharger selama kurang lebih idealnya 1 jam aja. Jadi inputnya 6, kapasitas baterai keseluruhan adalah 6, itu kurang lebih pengisian akan penuh 6 jam. 1 jam maksud saya, bukan 6 jam, 1 jam. Jadi ini lebih aman untuk baterai sepeda listrik yang menggunakan baik aki kering maupun aki basah, dan yang umumnya pastinya aki kering. Mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.